Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Agung Prasetyo dengan NIM 43040130177. Di sini saya akan mereview buku karya Bapak Agus Hermawan yang diterbitkan Yayasan Haji Kartini Kudus. Di sini saya akan mereview salah satu bab dalam buku tersebut yang berada di bab 4 yang berjudul Sehat dan Sakit dalam Islam. Di buku tersebut dijelaskan bahwa sehat itu menurut WHO meliputi fisik, mental maupun sosial, sedangkan batasan sehat menurut Undang-Undang Kesehatan meliputi fisik, badan, mental atau jiwa, sosial, dan ekonomi. Sehat fisik yang dimaksud di sini adalah tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. Semua organ tubuh normal dan berfungsi normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh. Sehat mental atau jiwa itu mencakup sehat pikiran tercermin dari cara berpikir seorang, yakni mampu berpikir logis atau berpikir runtut. Sehat spiritual tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian atau penyembahan terhadap pencipta alam dan seisinya. Yang ketiga, sehat emosional tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan atau pengendalian diri yang baik. Sehat sosial adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan sara. Terus dilihat dari aspek ekonomi, yaitu mempunyai pekerjaan yang menghasilkan secara ekonomi untuk anak dan remaja ataupun bagi yang sudah tidak bekerja. Maka sehat dari aspek ekonomi adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk berlaku produktif secara sosial. Istilah penyakit atau keadaan sakit sering tertukar dalam penggunaan sehari-hari, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Penyakit ialah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan kekurangan kapasitas. Penyakit terdiri ketika keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Keadaan sakit terjadi pada saat seseorang tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal. Contohnya pada penyakit asma, ketika tubuhnya mampu beradaptasi dengan penyakitnya, maka orang tersebut tidak berada dalam keadaan sakit. Unsur penting dalam konsep penyakit adalah pengukuhan bahwa penyakit tidak melibatkan bentuk perkembangan kehidupan baru secara lengkap, melainkan perluasan dari proses-proses kehidupan normal pada individu. Dapat dikatakan sebagai penyakit merupakan sejumlah proses fisiologi yang sudah diubah. Selanjutnya itu ada sehat dan sakit di dalam Islam. Konsep sehat dan sakit bagi kebanyakan orang masih membingungkan dan kurang jelas. Sakit dan penyakit merupakan suatu peristiwa yang selalu menyertai manusia sejak zaman Nabi Adam. Kita memahami apapun yang menimpa adalah takdir. Sakit pun merupakan takdir yang dialami manusia. Meskipun sehat dan sakit merupakan takdir, tetapi menjaga kesehatan supaya kita tidak sakit ataupun mencari pengobatan ketika jatuh sakit harus dilakukan, dan Al-Quran memberikan petunjuk mengenai hal ini. Dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Al-Quran sebagai penyembuh hanya kepada orang beriman secara Islam. Nonis dikategorikan sebagai orang-orang lalil, otomatis tidak sehat. Dengan demikian yang dimaksud sehat atau
Sakit dalam ayat ini bersifat rohaniah. Secara fisik, orang yang dikatakan sehat, ukuran sehat atau sakit terletak pada iman secara Islam. Dari berbagai ayat dan hadis yang berkaitan dengan usaha kesembuhan dapat disimpulkan bahwa Al-Quran maupun As-Sunnah menjelaskan bahwa hidup sehat itu adalah penting dan cara memperoleh kesehatan harus hati-hati. Jangan sampai jatuh ke dalam praktik kemusyrikan. Yang selanjutnya ada gangguan jiwa. Setiap permasalahan kehidupan yang menimpa diri seseorang dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh, reaksi tubuh. Inilah yang disebut dengan stres. Manakala fungsi organ tubuh dapat terganggu maka dinamakan stres. Sedangkan depresi adalah reaksi kejiwaan seseorang terhadap stres yang dialaminya. Kecemasan dan depresi merupakan dua jenis gangguan kejiwaan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jadi stres adalah anggapan tubuh terhadap tuntutan atau beban yang bersifat non-fisik. Di samping itu, stres dapat juga merupakan faktor pencetus, penyebab sekaligus akibat dari suatu gangguan atau penyakit. Selanjutnya itu ada penanggulangan gangguan jiwa. Dalam surat Al-Fussilat dan surat Al-Isra menawarkan metode untuk mengatasi hal-hal mengganggu pikiran dan hati manusia. Pada saat berhadapan dengan segala macam problem yang rumit, di ayat lain Allah membuka mata hamba-hambanya untuk kembali ke jalan yang benar guna mengatasi masalah hidup yang meliliti itu. Al-Quran menyatakan yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasaran, maka dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh. Hadis riwayat Muslim. Seorang pasien yang mengalami gangguan jiwa memang harus segera berobat kepada dokter yang tepat atau ahli jiwa untuk mendapatkan terapi penyembuhan. Namun harus disadari bahwa yang paling mampu untuk membantu sewaktu mendapatkan beban dan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hendaknya tidak lupa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan seberat apapun. Allah mengingatkan pada Al-Quran yang artinya, hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap orang selalu berharap dengan persoalan hidupnya dapat dalam setiap level kehidupan masyarakat terdapat persoalan masing-masing. Tidak setiap orang mampu mengatasi persoalan sampai tuntas. Ingat, nikmat dan musibah adalah jodoh dalam kehidupan setiap manusia. Karena itulah Islam mengajarkan agar sewaktu mendapat nikmat bersyukur dan sewaktu mendapat musibah kita bersabar. Dari buku ini sangat direkomendasikan untuk referensi tentang psikoterapi Islam. Sekian review buku dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.